Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah kisah yang dialami oleh Pak Darman. Usia beliau sudah di atas 50 tahun. Beliau ini adalah pemilik warung. Warung di sini adalah lebih tepatnya warung kopi dan gorengan. Warung beliau ini berada di sebuah pinggir jalan besar, sebuah jalan provinsi yang di tahun 2016 ini kondisinya memang hancur. Ya, karena memang sehari-hari ini sering dilewati oleh truk atau kendaraan dengan tonase yang besar, sehingga walaupun belum lama diaspal, jalan tersebut hancur kembali. Sehari-hari ini beliau ini memang tinggalnya di warung tersebut, bahkan tidur di warung itu juga. Beliau ini tutup jika memang sudah sepi, apalagi jika kondisinya hujan. Sekitar jam 8 malam pun juga beliau ini sudah tutup. Gambarannya ialah warung tersebut tepat berada di sebelah kiri sebuah kebun pisang yang luas. Di seberangnya ada sebuah bangunan yang kosong. Nah, kemudian warung tersebut juga jauh dari pemukiman. Ditambah jika malam sudah menjelang, kondisi penerangan jalan ini sangat remang. Apalagi dengan kondisi jalan yang hancur ya. Dan yang paling membuat suasana ini terkadang tidak nyaman adalah di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan, dan hampir kesemuanya ini meninggal di tempat. Ya, mungkin karena efek dari kondisi jalanan yang memang bergelombang. Dan kondisi meninggalnya pun kebanyakan dengan posisi terutama kendaraan roda 2 yang jatuh dan langsung dihantam atau dilindas truk dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan tidak jarang ini Pak Darman menyaksikan langsung kejadiannya. Yang paling diingat Pak Darman adalah korban seorang ibu-ibu mengendarai motornya dengan kecepatan yang lumayan. Kejadiannya ialah sehabis asar. Dan entah bagaimana ceritanya, motor itu jatuh dan dari depan muncullah sebuah truk dengan ukuran yang besar, langsung melindas beliau dan meninggal di tempat. Bahkan Pak Darman sendiri juga membantu, istilahnya memunguti serpihan bagian dari tubuhnya. Sampai beberapa hari ke belakang ini Pak Darman tidak bernafsu untuk makan. Nah, kemudian yang cerita-cerita yang berbau horornya adalah malam ketiga setelah kejadian, dan kebetulan memang lokasi kejadiannya ini tidak jauh dari warung Pak Darman. Pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul
11.30. Kondisi jalanan memang sangat sepi. Yang karena Pak Darman memang tinggal sendirian di warung tersebut. Lamat-lamat ini Pak Darman mendengar suara rintihan. Rintihan ini yang benar-benar menyayat hati. Kadang-kadang rintihan ini diiringi dengan sedikit suara teriakan. Lalu juga ada suara seperti berkeluh kesah. Awalnya Pak Darman ini mengacuhkan. Tapi karena suaranya yang semakin jelas, Pak Darman ini semakin mendengar suara tersebut, sehingga ia memfokuskan pikirannya. Dan seketika itu pula bulu kuduk Pak Darman ini merinding. Dengan serta-merta beliau ini menenangkan diri. Ya walaupun bisa ditebak pasti gagal, karena biar bagaimanapun ini pengalaman yang membuat Pak Darman ini sedikit menguatkan keberaniannya. Kemudian Pak Darman ini tidak mencoba mengacuhkan. Beliau ini sengaja menutupi dirinya dengan kain sarung. Belum sempat beliau ini menyelesaikan keinginannya, mendadak pintu warungnya diketuk dengan nada yang sangat tidak beraturan. Dan disertai dengan suara rintihan. "Pak, tolong aku, Pak." Itu kata-kata yang Pak Darman ingat. Nah, tentunya dengan mendengar suara seperti itu, Darman ini langsung serta-merta menutupi tubuhnya dengan sarung, dengan ketakutan yang teramat sangat ya. Apalagi beliau dengan jelas ini mendengar seperti suara yang diseret tapi berat, seperti sebuah benda yang diseret. Sret, sret, sret. Makin lama suara ini makin mendekati posisi Pak Darman. Tentunya berbagai imajinasi ini semakin berkecamuk di pikiran Pak Darman ya. Dengan keringat yang sebesar-besar jagung ini, Pak Darman sebisa mungkin berdoa. Dan di dalam hati Pak Darman juga berkata, "Tolong siapapun yang di luar jangan ganggu saya. Saya hanya ingin mencari sesuap nasi. Saya mohon dengan sangat." Pak Darman berkata demikian di dalam hatinya. Lantas, karena memang suasana yang semakin tidak karu-karuan ini, Pak Darman sebisa mungkin membaca doa yang memang beliau hafal. Namun suara yang di luar masih tetap terdengar, suara napas yang berat dengan
dengan suara yang benda yang seperti diseret tadi masih ada. Dan sampai pada satu titik di mana Pak Darman ini sudah tidak sadarkan diri, hingga beliau ini tersadar pada keesokan harinya ketika warung beliau ini diketuk oleh orang. Dan ternyata ketika dibuka, matahari memang sudah meninggi, ya sekitar pukul 8 pagi. Ini salah satu kisah Pak Darman di mana beliau ini awal-awal tinggal di warung tersebut. Banyak kejadian yang beliau alami ketika awal-awal, ya setahun 2 tahun beliau tinggal di warung itu ya. Kejadian yang saya ceritakan ini terjadi di tahun 2016. Sekarang kondisi jalannya sudah bagus dengan kualitas cor-coran dan penerangan yang sudah cukup ya. Beda dengan ketika awal-awal Pak Darman ini menempati warungnya. Jangankan di jam 12 malam, sehabis isya pun jarang sekali orang lewat. Ya kira-kira demikianlah cerita yang saya bawakan. Cerita ini memang langsung diceritakan oleh Pak Darman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.